Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna fi babi qaidah asma'ullahil husna mukhtassatun bihi la'iqatun bi jalali. Qala wa samma nafsahu bil azizi faqala al-azizul jabbarul mutakabbir. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز وسمى نفسه بالجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masih dalam penjabaran tentang kaidah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah-indah itu jika disebutkan kepadanya maka memiliki makna yang layak bagi kesempurnaan Allah. Sebagian daripada nama-nama tersebut juga disebutkan kepada makhluk. Maka maknanya adalah bahwasanya apa yang terkandung dalam nama tersebut yang layak bagi makhluk pula. Karena berbedanya zat akan membedakan hakikat dari sesuatu meskipun sama namanya. Kaki, ketika kita katakan kaki, semua masuk padanya kaki apapun juga. Kaki meja, kaki unggas, kaki binatang ternak, kaki 1000, ya, kaki manusia, kaki kera. Semua sama ketika kita sebutkan kata-kata kaki. Tatkala kaki tersebut kita nisbatkan kepada sesuatu, kita katakan kaki meja dan kita sebut kaki kursi, maka tentunya akan berbeda antara kaki kursi dan kaki meja. Demikian jugalah itu contoh pendekatan bahwasanya kesamaan dalam nama-nama ya Allah disebutkan kepada dirinya, dan terkadang dia disebutkan pula nama-nama tersebut kepada makhluk hanya kesamaan nama, tidak menyamakan hakikat daripada kandungan makna tersebut. Karena tak akan pernah dapat disamakan antara Allah dan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang sama dengan Allah. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa samma nafsahu bil aziz. Allah pernah menyebutkan dirinya dengan kata-kata Al-Aziz yang artinya Tuhan yang Maha Perkasa. Faqala, maka Allah berfirman dalam kitabnya Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir ketika menyebutkan nama-namanya dalam surah Al-Hasyr. Pada ayat ke-23 Allah mengatakan dialah Tuhan yang Maha Perkasa, Al-Jabbar, ya, yang Maha Kuat, yang Maha sempurna kekuatannya. Al-Jabbar ini untuk Allah payah kita menafsirkannya kepada makna yang sama dalam bahasa Indonesia, karena tak layak untuk Allah terasa. Al-Jabbar itu bahasa Indonesia yang pongah. Pongah adalah bagian daripada makna-makna kesombongan. Walaupun tak layak kita panggil dengan kata-kata pongah karena tak sama maknanya, mirip, tapi begitulah kira-kira. Maka dalam yang wajib kita pahami dalam menyebutkan nama-nama Allah, maka nama Allah itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah, bukan terjemahannya. Terjemahannya bukan nama Allah, itu hanyalah mendekatkan pemahaman, ya. Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Kuat, ya, yang Maha Sempurna kekuatannya, ya, yang penuh dengan kesombongan, karena Allah layak memiliki sifat sombong karena dia pemilik segalanya. Al-Jabbar Al-Mutakabbir beriring dengan makna dengan kalimat Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Inilah yang kita artikan Al-Mutakabbir, Tuhan yang zat yang maha sombong. Dalam bahasa Indonesia Al-Mutakabbir diartikan sombong, dan untuk makhluk Al-Mutakabbir itu jelek. Orang sombong itu jelek, dibenci makhluk. Kenapa? Karena hakikatnya
Tak layak manusia itu berbuat sombong karena apapun yang dia miliki semuanya bukan miliknya, hanya dipinjamkan Allah, hanya dititipkan Allah kepadanya. Ya, kalau andai kata perumpamannya seseorang yang tak punya apapun juga, dia diamanahi dengan segala sesuatu oleh seseorang kaya. Kau jaga ini semua, rumah, mobil dan seterusnya. Kemudian dia berbangga-bangga berkata kepada orang, aku hebat, kalian lihat di rumahku, kalian lihat ini semua, kendaraanku, istanaku, ini semua. Padahal tidak ada miliknya. Orang ini dibenci makhluk ketika orang tahu, oh memang sombonglah kau. Udah miskin, sombong. Semua itu bukan milikmu, milik orang. Kau hanya numpang tidur saja semata di sana. Orang membenci orang ini karena tak ada yang dimilikinya. Begitu jugalah dengan ya Allah Tabaraka Ta'ala, dialah Tuhan yang memiliki segala sesuatu, maka layak dia sombong. Ya, tak layak Allah memiliki sifat tawadhu. Apa arti tawadhu? Merendahkan diri. Itu sempurna pada makhluk, kurang bagi Allah. Ya, merendahkan diri kepada sesama. Itu dituntut agar makhluk sempurna, tak sombong. Ya, agar dia tawadhu kepada sesamanya. Karena memang makhluk tak ada yang sempurna. Allah tak layak memiliki sifat tawadhu. Dialah Tuhan yang perkasa, yang maha, zat yang maha, ya, yang maha kuat, pemilik kesombongan, al-mutakabbir. Wa samma ba'dha ibadihi bil aziz, dan Allah terkadang menyebutkan sebagian hamba-hambanya dalam kitabnya dengan nama yang sama, dengan nama Al-Aziz. Al-Aziz yang artinya yang maha, ya, perkasa. Faqala, maka berkata Allah dalam surat Yusuf ayat 51. Qalat imra'atul aziz. Berkatalah istri Al-Aziz. Al-Aziz ini adalah gelar untuk para menteri-menteri yang dibawa raja di Mesir. Ya, mereka digelari Al-Aziz. Ya. Maka Allah menyebutkan dirinya dengan kata-kata dan nama Al-Aziz. Allah sebutkan pula sebagian makhluknya dengan nama Al-Aziz. Walaisal azizu kal aziz. Tak akan sama aziznya Allah, keperkasaan Allah dengan keperkasaan makhluk yang terbatas. Dia hanya menjadi Al-Aziz di Mesir, tak di seluruh dunia. Ya, dan dia ada masa, akan ada masanya, akan pindah jabatan kepada yang lainnya dengan kematiannya dan seterusnya. Tak pernah sempurna. Adapun izzatullah, adapun keperkasaan Allah, nama Allah Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, sempurna min jami'il wujuh, dari segala sisi. Subhanallah, la yughalab, tak akan dapat dikalahkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wasamma nafsahu bil jabbar al mutakabbir, dia menamakan dirinya dengan nama Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Kuat, Al-Mutakabbir, Tuhan yang Maha Sombong. Ya. Sombong itu pada makhluk tercela, pada Allah sempurna. Tidur itu pada makhluk sifat sempurna. Kalau makhluk tak bisa tidur berarti dia tak sempurna, sedang masalah, sedang berpenyakit, tak bisa tidur. Tapi tidak bagi Allah, sifat tidur bagi Allah sifat kurang. Ya. Wa samma ba'd khalqihi bil jabbar al mutakabbir. Allah juga menyebutkan sebagian hamba-hambanya dengan nama yang sama, Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Faqala, Allah berfirman, kadzalika yatba'u Allah, demikianlah Allah mengunci, mati, mensegel, ala kulli qalbin, atas setiap hati orang-orang, ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, orang-orang yang sok kuat, sok perkasa lagi sombong. Surah Ghafir ayat 53. Walaysal jabbaru kal jabbar walal mutakabbir kal mutakabbir, maka penyebutan nama Jabbar bagi Allah tak sama dengan Jabbar bagi makhluk. Demikian juga Al-Mutakabbir. Naam. وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنذير ذلك فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال أنزله بعلمه وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال وفوق كل ذي علم عليم وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك سمى صفاته بأسماء. Terkadang Allah menamakan sifat-sifatnya ya dengan nama-nama. Wa samma sifati ibadihi binadhiri dzalik, dan dia pun menyebutkan menyifati sebagian daripada sifat-sifat hambanya dengan nama-nama yang sama dengan dirinya. Ya. Faqala, di antaranya contohnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Mereka makhluk tak akan dapat menguasai meliputi ilmunya Allah. Karena ilmu Allah begitu dalamnya. Seluruh lautan di bumi ini dijadikan pena, dijadikan tinta. Ya, kemudian dilipat gandakan menjadi 7 lautan. Seluruh pepohonan dijadikan sebagai pena, tidak akan pernah kering, tidak akan pernah dapat habis ilmu Allah Subhanahu wa taala meskipun telah mengering 7 lautan tersebut dan seluruh ya pepohonan di bumi ini. Maka makhluk tak akan dapat meliputi ilmu Allah yang maha luas illa bima syaa, kecuali yang Allah kehendaki, yang dia berikan secuil kepada sebagian makhluknya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Taklah apa yang akan diberikan Allah kepada kamu daripada ilmu kecuali sedikit saja. Ilmu yang kita miliki sedikit, ya, tak akan dapat mengalahkan ilmu Allah. Wa qala, Allah berfirman tentang dirinya, anzalahu bi ilmi. Allah yang telah menurunkan Quran dengan ilmunya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Tuhan Ar-Razzaq, pemberi rezeki, dzul quwwah, pemilik kekuatan, al-matin, yang dahsyat. Wa qala, dan dia juga berfirman, awalam yara anna alladzi khalaqahum ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka manusia melihat bahwasanya Tuhan yang telah menciptakan mereka itu lebih dahsyat daripada mereka kekuatannya? Wa samma sifatal makhluqi ilman wa quwwah. Dan Allah juga pernah menamakan sebagian sifat makhluk dengan nama ilmu dan kekuatan. Faqala, Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Allah menyebutkan dirinya memiliki ilmu, makhluk pun demikian disebutkannya memiliki ilmu. Ya. Wa qala wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah juga berfirman, di atas setiap orang berilmu itu ada lagi yang lebih berilmu di atasnya. Wa qala, Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan yang sangat lemah. Tatkala kita lahir tak bisa apapun juga. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian berproses, Allah menjadikan bagikan kekuatan setelah lemah. Mulailah dia ya menelungkup, mulailah dia setelah itu lasak, mulailah dia merangkak, mulailah dia duduk, mulai berdiri dan seterusnya sampai akhirnya kuat seperti kita-kita ini. Subhanallah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian setelah Allah berikan baginya kekuatan, Allah akan kembali menarik kekuatan tersebut menjadi kelemahan. Ketika tua, semuanya Allah Subhanahu wa taala kurangi nikmat tersebut. Jadi lemah lagi dia. Ya, tak sanggup lari, mengalahkan anak muda, berjalan mengalahkan anak muda, bekerja mengalahkan anak muda. Ya, Allah tarik kekuatan tersebut. Thumma ja'ala min ba'di, kata Allah, quwwatin dha'fan wa syaibah, dan Allah jadikan pada mereka uban. Ini semua teguran untuk kita yang sudah beruban, berkuranglah kekuatannya. Ya. Kadang pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, kesehatan berkurang dan seterusnya. Memang Allah sengaja dia mengingatkan manusia dengan uban. Bahwasanya lambat laun akan melemah seperti bayi kembali. Yang akan paham tak ada yang namanya di dunia ini kekal abadi. Bukan ini tempat kalian tinggal. Tempat tinggal kalian akhirat.
Lihatlah tubuh kalian sudah melemah, uban telah bertabur, kulit kalian telah mengendur, ya. Kalian telah dekat ke pintu kubur, maka hal ini hendaklah menjadikan kalian ingat tempat kembali. Itulah fungsinya. Subhanallah, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Karena itulah Allah mengatakan uban itu adalah peringatan, kata Allah, ya, waja'akumun nadhir. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Di antara tafsirannya, kata para ulama asy-syaib, pemberi peringatan itu adalah uban di kepala kita. Nanti pulang masing-masing lihat, sudah beruban belum? Kalau sudah beruban, berarti siap-siaplah untuk ditarik kekuatan kita sedikit demi sedikit. Ya khuluqu ma yasha. Dialah yang menciptakan apa yang dia kehendakinya. Wa huwal alimul qadir. Dialah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Wa qala, dan dia juga berfirman, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dia yang menambah kekuatan kalian dengan kekuatan yang lain. Ketika Allah menyebutkan dirinya memiliki kekuatan, makhluk memiliki kekuatan, dirinya punya ilmu, makhluk punya ilmu, walaysal ilmu kal ilmi. Tak sama ilmu antara keduanya, tak sama kekuatan antara keduanya. Naam. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة. Dia menyifati dirinya punya kehendak. Wa wasafa 'abdahu bil masyiah. Dia juga menyifati makhluknya pun punya kehendak. Faqala, Allah berfirman, liman syaa minkum an yastaqim. Bagi siapa yang berkehendak di antara kalian untuk jalan di atas jalan yang lurus. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak illa an yasha Allah, kecuali yang akan terwujud kelak adalah kehendak Allah. Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Manusia memiliki kehendak, Allah pun demikian. Wa qala, juga Allah berfirman, inna hadhihi tadhkirah, ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang ingin mengambil jalan menuju Tuhannya. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak illa an yasha Allah, kecuali Allah juga berkehendak. Innallaha kana aliman hakima. Dialah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, di sini Allah menyifati dirinya dengan kehendak. Makhluk pun demikian punya kehendak, tapi tak akan sama antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Kehendak makhluk terbatas, dibatasi dengan kehendak Allah. Banyak kehendak kita yang tak terwujud, karena Allah tak inginkan demikian terwujud. Mau ngaji ternyata hujan lebat, tak ada mobil. Ya, kita berkehendak datang ke Sabilun, akhirnya ngaji. Ya, kalau mau ngaji hujan lebat tak pergi dia. Kehendaknya dibatasi dengan kehendak Allah. Berdoa-doa, ya Allah, kalaulah Kau berikan aku mobil nanti, aku akan tantang hujan dan badai, aku harus tetap ngaji. Subhanallah. Dengan itu akhirnya dia berdoa. Dengan itu dia tahu dirinya hina. Dengan itu dia tahu Tuhan Allah Maha Kaya, Tuhan Allah Maha Pemurah. Ya, subhanallah. Kehendak kita terbatas, kehendak Allah tak ada yang membatasinya. Maka kesamaan sifat, kehendak dan kehendak tidak harus menyamakan hakikat sifat tersebut. Kenapa kita ulangi pembahasan ini? Karena ini membantah kaum Mu'attilah dan Musyabbihah, dua musuh dalam masalah asma sifat. Pertama namanya kaum Mu'attilah yang menolak sifat-sifat bagi Allah. Ada yang menolak secara utuh keseluruhan. Seluruh nama dan sifat dialah Jahmiyah. Karena kata mereka semua nama dan sifat ini ada pada makhluk. Kalau kita tetapkan bagi Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah. Karena Allah tidak akan mungkin sama dengan makhluk. Ya, karena itulah semua sifat-sifat mereka tolak, semua nama mereka tolak. Namanya Jahmiyah. Ada yang menolak semua sifat-sifat. Nama mereka terima, tapi mereka mengatakan semua nama itu hanyalah nama tanpa sifat. Maka tak ada beda antara Al-Alim, Al-Qadir, Al-Hayyu, Al-Aziz, tak ada beda, semua sama, dialah Allah. Ini siapa? Mu'tazilah.
Apa syubhatnya? Kalau sifat-sifat ini kita bilang ada pada Allah, makhluk juga punya sifat yang sama. Ya, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena itulah tak layak Allah memiliki sifat-sifat ini. Bagaimana nama-nama dalam Quran? Iya, itu semua nama belaka tanpa ada sama sekali makna. Sebagaimana nama-nama manusia yang tak bermakna. Kadang-kadang namanya aneh-aneh, ya, tak siapa-siapa namanya. Apa artinya? Tak ada. Ya, kadang-kadang namanya ngeri-ngeri, Ishe, ya, Since. Apa artinya? Entah, pokoknya keren. Tak ada makna. Ya. Bagi Allah tak ada nama-nama yang tak ada makna, semuanya ada. Ya. Menurut Mu'tazilah semua nama itu tak ada hakikatnya, hanya nama belaka. Tak memiliki makna. Ya. Kemudian Mu'tazilah ini menolak seluruh sifat, menetapkan semua nama tanpa hakikat. Ya, mereka masuk ke dalam golongan Mu'attilah. Dan di antara ahlul kalam ada yang menerima sebagian sifat, menolak sebagian besar sifat. Dan mereka sama dengan Mu'tazilah mengatakan sebagian besar nama-nama tersebut bukan itu, tak memiliki makna, hanya sekedar nama-nama. Mereka lah kaum ilmu ahlul kalam dari Kullabiyah dan Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Mereka menetapkan 7 sifat atau 13 sifat atau 20 sifat. Ini yang wajib bagi Allah, selainnya tak boleh disifati Allah dengannya, karena konsekuensinya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dia tidak full sebagaimana Mu'tazilah menolak semua sifat. Dia terima mungkin sekitar entah 10% yang dia terima, lainnya dia tolak. Ya. Bagaimana dengan nama-nama? Nama-nama Allah yang mereka terima yang masuk ke dalam sifat-sifat yang mereka terima. Al-Alim mereka terima, Al-Qadir mereka terima. Ya, tapi misalnya apa? Ar-Rahim tak mereka terima. Tak ada sifat bagi Allah sifat rahmat, tak ada. Tak mereka terima itu. Ar-Rahim tak mereka terima dan seterusnya. Ya. Ini ahlul kalam. Semuanya masuk ke dalam golongan Mu'attilah. Mereka inilah yang punya syubhat di otak mereka. Kalau kita sebutkan Allah dengan nama-nama ini, makhluk punya nama juga seperti ini, berarti kita sekutukan Allah. Kalau kita sifati Allah dengan sifat-sifat ini, makhluk juga punya sifat seperti ini, berarti kita sifati Allah sama dengan makhluk. Karena itulah wajib kita tolak. Ini syubhatnya. Bantahannya, tidaklah sama antara nama-nama dengan nama yang lain. Sebagaimana tadi kita katakan, tak sama antara kursi yang satu dan antara kaki yang satu dan kaki yang lain. Walaupun sama-sama kaki, kaki meja, kaki kursi, kaki langit, tak sama. Ya, tangan Allah, tangan makhluk tak sama. Wajah Allah, wajah makhluk tak sama. Walaupun sama-sama wajah, tapi tak sama. Ini yang kita mau dalam pembahasan yang panjang lebar ini. Bahwasanya nama-nama itu kadang sama dengan makhluk, tak harus menyamakan apa yang terkandung dalam makna tersebut. Dalam nama tersebut berupa makna dengan apa yang ada pada nama Allah berupa makna pula. Nah, kita harus selesaikan hari ini kaidah ini. تفضل. وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Demikian juga Allah menyifati dirinya punya sifat iradah, kehendak. Dan dia sifati makhluk pun punya sifat iradah, kehendak, keinginan. Turiduna aradad dunya, kalian menginginkan gemerlap kehidupan dunia. Wallahu yuridul akhirah, Allah mengkehendaki negeri akhirat. Sama-sama kehendak, tapi tak sama hakikat kehendak tersebut yang terkandung sifat dalamnya antara Allah dan makhluk. Kehendak Allah tak berbatas, makhluk terbatas. Kehendak Allah semuanya baik, hikmah. Makhluk sebagian kehendaknya jelek. Wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Dialah Allah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Naam.
وكذلك وصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Ini sifat yang ditolak oleh orang-orang Mu'attilah dari Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, kemudian Maturidiyah, Kullabiyah, ya, Asy'ariyah. Mereka menolak Allah punya sifat cinta. Tak layak Allah punya sifat cinta. Emang Allah seperti makhluk cinta mencinta? Mereka tolak ayat ini. Subhanallah. Mereka tak menolak ayat tapi mereka pelintir maknanya. Bukan cinta, tak layak Allah mencinta. Emangnya seperti kita? Tapi maknanya adalah iradatul ihsan. Allah memiliki kehendak ingin menyampaikan kebaikan kepada makhluknya. Maka sifat cinta ini dipalingkan kepada sifat iradah, kehendak untuk berbuat kebaikan. Inilah kerja mereka. Inilah buku-buku mereka yang tebal semua untuk bolak-balikkan nama Allah. Berjilid-jilid untuk bolak-balikkan nama Allah sesuai yang mereka kehendaki. Seolah-olah mereka yang punya hak paten menafsirkan nama-nama Allah, penerjemah nama Allah mereka. Kita ini semua kaku kalian, jumud. Kan pahami sifat-sifat Allah, nama Allah sebagaimana apa yang ada. Memang kalian jumud, Wahabi. Ujungnya adalah Wahabi lah itu. Tak dapat dipahami seperti itu. Kalau dipahami seperti itu, akan kita sekutukan Allah. Itu kata mereka. Bagaimana akan katakan dia di atas arasnya bersemayam? Berarti dia butuh tempat. Subhanallah. Mereka tolaklah semua ayat. Subhanallah. Kita mengatakan, siapa yang mengatakan Allah butuh tempat? Allah tak butuh makhluk. Kita hanya mengatakan dia bersemayam atas arasnya. Bagaimana cara bersemayam? Terserah Allah Azza wa Jalla. Kenapa kau bantah? Dia yang mengatakan. Bahkan dalam perkataanmu seharian saja engkau selalu mengatakan, ya, cemana lagi? Inilah kehendak yang di atas. Kau yakini Allah di atas. Anak kecil aja tahu. Maka orang-orang ahlul kalam ini, subhanallah, yang mudah menjadi rumit baginya, yang anak kecil tahu, mereka tak tahu. Jadi di mana Allah? Tak boleh ditanyakan di mana Allah. Subhanallah. Ya, Allah itu, ya, tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam. Jadi di mana? Pokoknya tidaklah. Artinya tak ada Tuhan mereka. Mereka menafikan Tuhan yang di atas. Beratus ayat jika dikumpulkan menunjukkan Allah di atas. Turun malaikat-malaikat dari Allah, naik malaikat-malaikat kepada Allah, naik semua amalan kepada Allah, diturunkan Quran dari Allah, naik Nabi ketika Isra Mi'raj menuju Allah. Ketika berdoa pun mengangkat tangan menengadahkan kepada Allah. Banyaknya, tapi fitrah menyimpang, begitulah dia. Kemudian disesatkan pula orang yang mengatakan di atas aras, padahal Allah yang mengatakan demikian, Nabi mengatakan demikian, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari zaman ke zaman, masa ke masa. Itulah yang mau kita bahas nanti malam tuh. Tak siap-siap dalilnya, saking banyaknya. Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, sepakat semua tentara-tentara Islam, tentara-tentara sunnah memerangi Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Subhanallah. Mereka menolak banyak ayat. Walaupun tak mereka tolak ayat karena mereka kafir dengannya, apa yang mereka tolak? Tafsirannya. Subhanallah. Musa itu diklaim Fir'aun berdusta ketika Musa mengatakan Allah di atas. Sehingga berkatalah Fir'aun melecehkan Musa, ya Haman, kau bangunkan untukku menara yang tinggi. Aku mau lihat mana Tuhan Musa. Biar aku penggal-penggal dia. Yang mengingkari Allah di atas Fir'aun. Subhanallah. Nah, kalau ada pembahasan ini tak pulanglah kita. Ya, Allah menyifati dirinya dengan sifat cinta. Allah juga menyifati hamba dengan sifat cinta. Tak akan sama cinta yang itu dengan cinta yang ini. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan satu kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu. Dan mereka pun mencintai Allah. Di antara sifat Allah, sifat mencintai hamba-hambanya. Dan dicintai hamba-hambanya. Dapat dalam sifat 20 ketika kita belajar kecil. Sifat 21, 22, 23. Subhanallah. Dari mana kok dapat akar 20 dari mana?
Kenapa kalian berbeda-beda? Ada yang 20, ada yang 13, ada yang 7. Mana yang paling benar? Mana yang rajih? Dan ini menunjukkan yang paling dahsyat pertentangannya dalam bab asma sifat adalah orang-orang ahlul kalam. Dahsyat pertentangan antara mereka. Kenapa? Karena bertumpu kepada akal. Ya, Abdullah Al-Kullab mengatakan 7 saja. Kemudian diperluas, enggak, 13. Kemudian dibeda-bedakan, enggak 20. Ada qadiran, ada kaunuhu qadiran. Ada aliman, kaunuhu aliman. Tahapa. Ya. Hayyan, kaunuhu hayyan. Sami'an, kaunuhu sami'. Tambah kaunuhu jadi 20. Entahlah. Terus akhi. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ووصف نفسه بالرضا. Allah menyifati dirinya dengan sifat ridha. Allah itu memiliki sifat ridha. Dan dia pun menyifati hambanya dengan sifat ridha. Tapi tak sama ridha dengan ridha Allah dengan ridha makhluk. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, wa radu anhu, mereka juga ridha dengan Allah. Naam. إلى غير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم والواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفي مماثلته للخلق فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا يحب ولا يرضى كان معطلا جاحدا ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضايا فهو مشبه ممثل والحق قوام بين ذلك بالإثبات بلا تمثيل والتنزيل بلا تعطيل ولا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الحقائق والمسميات كما هو واضح بما سبق. Tadi kita katakan ada 2 musuh dalam bab asma sifat. Pertama tadi apa? Mu'attilah yang menolak sifat bagi Allah. Musuh kedua musyabbihah yang menyamakan makhluk dengan Allah. Orang-orang ahlul kalam mengatakan kita ini musyabbihah. Kenapa kau samakan Allah dengan makhluk? Padahal siapa yang mengatakan? Kita tak pernah samakan, kita hanya mengatakan Allah punya wajah. Kenapa? Dia yang menyebutkan. Allah punya tangan. Kenapa? Dia yang menyebutkan. Tak sama tangan dia dengan tanganmu, tak sama wajahnya dengan wajahmu. Ya? Siapa hakikatnya musyabbihah? Musyabbihah adalah orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dia mengatakan wajah Allah seperti wajahku, kekuatan Allah seperti kekuatanku, tangan Allah seperti tanganku, namanya musyabbih. Dan ingat, ini kaidah, pegang. Kullu mu'attilin musyabbih. Setiap kelompok mu'attilah yang menafikan sifat-sifat bagi Allah, semua mereka itu adalah musyabbih. Mereka itu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari mana? Ketika mereka menganggap Allah seperti makhluk, kalau dikatakan punya tangan, tolak punya tangan. Ketika mereka menganggap ya Allah Subhanahu wa taala jika disifati dengan wajah ya akan mirip dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah, maka tolak sifat wajah, begitulah seterusnya. Tidaklah kaum Mu'attilah berangkat kepada ta'til kecuali mereka melewati jembatan namanya tasbih. Oh, enggak layak Allah bertangan. Bukan tangan ini, pasti maknanya lain. Apa maknanya? Kekuasaan. Kenapa kau katakan tangan Allah menyebutkan kau katakan kekuasaan? Tak diterima akalku, Allah punya tangan. Berarti dia bagaikan makhluk, memiliki organ-organ tubuh dan seterusnya, bagaikan makhluk. Akhirnya dia tolak. Ya, menolak sifat Allah namanya Mu'attilah. Seluruh orang-orang yang menjadi kaum Mu'attilah harus menyeberangi jembatan yang namanya musyabbihah. Subhanallah. Karena itu mereka mengatakan tu Wahabi musyabbihah, tu Wahabi mujassimah. Apa arti mujassimah? Disamakan Tuhan bagaikan makhluk, memiliki tubuh. Siapa yang mengatakan Allah sama dengan makhluk? Tak pernah kita wallahi melampaui apa yang Allah katakan tentang dirinya. Tak pernah. Apakah Allah punya telinga? Kita diam. Tak pernah Allah katakan. Apakah Allah memiliki sifat mendengar? Ya. Ya. Apa yang tak disebutkan Allah kita diam. Ya. Apa yang Allah sebutkan kita terima, kita imani. Jika ditetapkan kita tetapkan, jika dia tolak kita tolak.
Subhanallah. Allah tak pernah sebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah, melalui perkataan nabinya, dia memiliki telinga atau tidak memiliki telinga. Maka kita diam. Jangan pandai-pandai. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki kepala? Diam kau. Jangan kau tanyakan sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam kitabnya, dalam sunnah Rasulnya. Jangan kau katakan punya, jangan kau katakan tidak punya. Diam. Kita katakan Allah alam. Tak pernah disebutkan. Kita hanya menyebutkan apa yang Allah sebutkan. Apakah Allah punya betis? Ya. Dari mana kau tahu? Quran. Yauma yukshafu an saq. Pada hari Allah menyingkap betisnya. Ditafsirkan para ulama dalam hadis yang panjang. Perkataan Nabi SAW. Kau samakan Allah seperti makhluk punya betis. Siapa yang menyamakan? Kutanya kepadamu, Allah punya sifat penglihatan, Allah melihat? Ya. Makhluk pun melihat. Berarti kau samakan Allah dengan makhluk? Tidaklah Pak. Penglihatan Allah enggak sama dengan penglihatan makhluk. Kau katakan demikian pula. Betisnya Allah tak sama dengan betis makhluk. Kenapa kau terima ini, kau tolak itu? Ya. Subhanallah. Mudah membantah mereka ini. Paling mudah membantah ahlul kalam, mudah sekali. Subhanallah. Ila ghairi dzalika min al-amthilah wa hiya katsiratun jiddan. Banyak sekali contoh-contoh dalam Quran yang mulia. Kewajiban kita adalah menetapkan apa yang tetapkan bagi dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat. Menafikan ya Allah itu serupa dengan makhluknya ketika menyebutkan nama dan sifat tersebut. Barang siapa yang berkata, ya Allah tak punya ilmu, tak punya kekuatan, Allah tak mencintai, Allah tak ridha, orang ini disebut mu'attilan, orang yang menolak sifat-sifat Allah, jahidan, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dan barang siapa yang berkata, ilmuku seperti ilmu, lahu ilmun ka ilmi, Allah punya ilmu seperti ilmuku, sama tak ada beda. Allah memiliki kekuatan seperti kekuatanku, tak ada beda. Allah memiliki cinta sebagaimana cintaku, tak ada beda. Ridha sebagaimana ridhaku, tak ada beda. Maka orang ini musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mumathil, menyamakan Allah makhluk. Dan yang benar, wal haqqu ya qiwamun baina dzalik, pertengahan antara itu. Bil itsbati bila tamthil, kita tetapkan semua yang Allah tetapkan bagi dirinya dengan tanpa menyerupakan hal tersebut dengan makhluk. Wa tanzihu bila ta'til, kita sucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan bukan dengan menafikan sifat-sifatnya. Wala yalzamu min al-ittifaq fil asma, tak harus kesamaan dalam nama. Al-ittifaqu fil haqa'iq, harus sama pula hakikatnya. Bagaimana tadi, kaki meja, kaki kera, kaki kambing, semuanya kaki, tapi berbeda-beda. Ya, ini disebutkan kepada meja, ini kepada kambing, ini kepada kucing dan seterusnya. Wal musammayat wa kama huwa wadhihan fi ma sabaq, sebagaimana telah jelas kami jelaskan pada hal-hal yang silam. Insyaallah kalau ada ajal kita, insyaallah minggu depan kita masih pada kaidah yang ke-14. Semoga Allah berikan kepada kita kesabaran. Inilah ilmu. Kita berapa lama kita belajar ini? Ada 3 bulan. Ada. Inilah ilmu, dikit. Subhanallah. Ya. Walaupun awal-awalnya antum pening apa mu'attilah musyabbih diulang-ulang, lama-lama cair. Insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.